Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi baru, perkembangan agrikultur di Indonesia. Kalau kemarin kita membahas ekonomi maritim yang berkaitan dengan laut, sekarang berkaitan dengan apa ya? Yuk simak baik-baik ulasan untuk yang satu ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini adalah pertama, menjelaskan hakikat agrikultur dan sejarah agrikultur di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan pertanian dan subsektor pertanian Indonesia. Pertama, kita lihat hakikat agrikultur. Menurut T.J. Rimando, agrikultur adalah pengelolaan tumbuhan dan ternak yang bermanfaat secara terorganisir oleh manusia. Yang kedua, menurut Abel Lanosa dan Pava, agrikultur adalah pengembangan tanaman dan hewan bagi kebutuhan manusia. Nah, kalau kayak gini berarti kesimpulannya, nih pertama ya, agrikultur itu merupakan sebuah kegiatan yang berhubungan dengan bisnis. Nah, agrikultur ini sinonim dari kata apa? Pertanian, bisnis pertanian berarti ya. Yang kedua, aktivitas agrikultur itu berdasarkan pada pengetahuan, juga memerlukan keterampilan tertentu, jadi butuh keahlian tersendiri ya. Yang ketiga, agrikultur itu umumnya berkaitan dengan pembudidayaan lahan untuk mengembangkan tumbuhan dan hewan. Buat apa sih tumbuhan dan hewan itu? Tumbuhan dan hewan itu digunakan untuk kebutuhan manusia. Berarti ini berkaitan dengan hewan dan tumbuhan dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Pokoknya segala hewan dan tumbuhan yang berkaitan dengan kebutuhan manusia, gitu ya. Selanjutnya, kita akan lihat sejarah agrikultur Indonesia. Dimulai pada masa sebelum penjajahan. Nih, agrikultur itu sebenarnya juga telah berlangsung lama. Nah, pertanian misalnya telah berlangsung sejak sebelum Masehi. Nah, karena sudah lama, perkembangan pertanian di Indonesia ini disebabkan oleh kombinasi berkah alam, yaitu unsur api, air, tanah, dan udara. Kok kayak Avatar ya? Nah, api ini berasal dari aktivitas pegunungan yang tersebar di Indonesia. Indonesia kan banyak gunungnya. Kemudian, zat penyubur tanah yang berasal dari gunung-gunung itu aktif. Ya, zat penyubur tanah itu berasal dari gunung aktif, kan membuahkan apa? Mineral. Ya, gitu. Kalau air dari mana? Air itu berasal dari berbagai sungai yang mengalir membawa mineral-mineral berguna gitu. Kalau tanah, tanah itu berupa daratan dengan drainase atau saluran air ya dari alur-alur sungai yang cocok dengan teknik irigasi tradisional. Nah, terakhir udara nih. Udara merupakan hasil dari iklim agak lembab di Indonesia. Adapun perkembangannya berkembang pada masa kerajaan di Indonesia, khususnya yang ada di daerah Jawa. Kayak mana aja? Ada Magelang, Surakarta, Banyumas, ya, Kebumen, Purworejo, hingga Malang. Nah, kemudian kita menginjak pada masa penjajahan. Kalau penjajahan ini lebih terfokus pada masuknya Belanda. Nah, Belanda kan bikin kongsi dagang tuh, VOC. Kemarin ini sempat bahas ya. Belanda kan awal mulanya sebelum menjajah niatnya mau berdagang. Ya, nah kongsi dagang Hindia Belanda, Hindia Timur atau dikenal juga VOC ini berusaha menguasai sumber-sumber pertanian.
Kalau pada Belanda itu pada abad 17, daerah Maluku dan Sunda telah dikuasai Belanda tuh abad ke-17. Nah, baru abad ke-18 daerah-daerah lain pun jatuh ke kekuasaan Belanda. Jadi abad ke-17 bertahap ya, tidak langsung ya, ke Maluku dan Sunda, dikuasai itu Maluku dan Sunda. Habis ini dikuasai, abad ke-18 seluruh wilayah Indonesia dikuasai oleh Belanda. Bagaimana sih sistem perdagangannya waktu itu sebelum menjajah? Kita kenal apa? Monopoli. Jadi menguasai secara tunggal keseluruhan. Sama siapa ya? Sama Belanda. Ya, untuk menjaga penguasaan atas pertanian Indonesia, Belanda menerapkan berbagai tindakan. Nih, bagi mereka yang dianggap penyelundup diberikan hukuman kolektif atau berbarengan. Ada apa tuh? Ada rodi, kerja paksa. Nah, kemudian VOC juga menetapkan kuota harga dan memerintahkan pembukaan kebun-kebun kopi di Jawa Barat serta pajak di Jawa Timur. Nah, ada pajak nih, berarti pajak itu bawaan dari Belanda. Nah, Belanda juga katanya nih memperkenalkan beberapa jenis tanaman baru. Kopi, ada kopi itu berarti asalnya dari Belanda. Nah, ada hal penting dari masa penjajahan Belanda. Ada yang namanya sistem tanam paksa, Kulturstelsel. Yang ditetapkan oleh Jenderal Van den Bosch. Nih, catat ya, barangkali ini akan muncul ke PTS. Ada Kulturstelsel ya, yang ditetapkan oleh Jenderal Van den Bosch dari Belanda. Bagaimana sih Kulturstelsel atau tanam paksa ini? Nah, petani katanya harus menanam tanaman ekspor milik pemerintahan kolonial sebagai pengganti pajak tanah. Jadi pajaknya diganti oleh petani untuk bekerja. Bekerja di mana, Miss? Bekerja di perkebunan milik pemerintah atau proyek lain. Pada masa itu, ditanam berbagai tanaman yang mendatangkan keuntungan. Ya, ada apa aja sih tanamannya? Ada tanaman tahunan yang dapat ditanam di sawah bergiliran dengan padi. Seperti tebu, itu kan tebu bisa bareng sama padi ya, nila, tembakau, dan tanaman keras yang berumur panjang. Dan juga tanaman yang tidak dapat ditanam bergantian dengan padi. Ya, seperti apa? Kopi, teh, lada, kina. Nah, sebelum penjajahan katanya udah lama tuh, bahkan sebelum kerajaan udah ya, karena ini udah natural alami. Kemudian masa penjajahan ada monopoli perdagangan nih yang dibuat oleh Belanda dengan kongsi dagangnya VOC. Udah bikin kongsi dagang, lalu menjajah, bikin pajak deh, dan lain-lain. Kemudian kita menginjak pada masa kemerdekaan. Ya, pada masa kemerdekaan nih, tonggaknya pertama pada masa presiden siapa? Soekarno. Karena awal merdeka suka pada masa presiden Soekarno atau dikenal sebagai Orde Lama, pembangunan ekonomi difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pangan saja. Pembangunan sektor pertanian didorong untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Nah, kemudian lanjut nih pada masa siapa? Pak Presiden Soeharto. Pada masa ini, pertanian mulai mendapat perhatian. Nah, sektor pertanian itu menjadi sangat penting, bahkan masuk ke rencana pembangunan 5 tahun atau dikenal sebagai Repelita. Ya. Tahun 1969 sampai 1994. Nah, bahkan pada masa ini ya, terutama pada tahun 1984, nah, Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan, khususnya
beras. Tapi setelah turunnya Presiden Soeharto dan memasuki era reformasi, dilaksanakan program revitalisasi daerah. Nah, revitalisasi pertanian tuh maksudnya. Revitalisasi pertanian dimaksudkan untuk apa? Untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual dengan peningkatan kinerja sektor pertanian dalam pembangunan nasional. Berarti lebih terarah lagi. Ya, lebih ditingkatkan lagi ya. Gitu udah ya, tadi masa sebelum penjajahan, karena alamnya udah lama. Terus lanjut ke masa penjajahan, ada POC, ada pajak, ada kultur stelso, dan terakhir masa kemerdekaan. Mulai pembangunan tuh difokuskan ya, pembangunan sama Pak Presiden Soekarno sama Soeharto ya. Selanjutnya, pertanian dan subsektor pertanian. Nah, pertanian kan merupakan salah satu tulang punggung dalam pembangunan perekonomian nasional. Apalagi negara kita hampir semuanya bekerja pada sektor pertanian, khususnya orang-orang yang tinggal di pedesaan. Nah, tanah kita kan subur kebanyakannya. Ya, berarti ini PR nih buat kita. Apalagi buat generasi muda nih. Kita harus lebih mengembangkan sektor pertanian. Mungkin bisa dong, Miss, pertanian yang berbasis industri. Bisa sama kayak Thailand. Thailand kan maju pertaniannya, bisa. Nah, sekarang kita akan bahas nih subsektor pertaniannya apa aja. Ini yang di bagian ini adalah subsektor pertanian. Berdasarkan BPS atau Badan Pusat Statistik melalui sensus pertanian tahun 2013. Nah, melalui sensus pertanian pada tahun 2013 membagi pertanian atas subsektor tanam pangan, perikanan, peternakan, hortikultura, ini bukan hortikultura sih, perkebunan, dan kehutanan. Pertama, tanaman pangan. Kalau subsektor tanaman pangan itu mencakup komoditasnya ada padi, jagung, sama kedelai. Berarti makanan pokok ya pokoknya ya. Ya, kita kan lahannya luas, banyak sekali sawahnya. Tapi kayak seperti yang Miss bahas tadi, dari segi pangan kan manusia semakin banyak, pertumbuhan penduduk semakin meningkat. Tapi bagaimana dengan pekerjaannya? Ya, maaf ya, pekerjanya. Nah, untuk pekerja di bidang pertanian ini sangat mulai menurun, mulai kecil ya. Bahkan minim anak muda zaman sekarang itu rata-rata tidak mau menjadi seorang petani. Coba kalau kita bikin anak muda itu mengembangkan atau memajukan pertanian di kita. Nah, nih PR buat kita nih, buat Miss, buat kalian. Yuk, bisa nggak ya kita mengembangkan pertanian, coba berbasis teknologi. Ya, jadi petani itu tidak hanya sekadar membajak sawah, pokoknya dan lain-lain dengan secara tradisional. Coba pakai alat lebih cepat ya. Bahkan pangsa pasarnya coba deh lebih luas. Bisa nggak? Bisa, asalkan lebih menguasai teknologi ya teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya ada perikanan. Nah, perikanan, subsektor perikanan itu merupakan salah satu pilar sistem kedaulatan pangan. Ikan itu kan merupakan penyumbang utama protein hewani dalam konsumsi pangan rakyat Indonesia. Siapa nih yang suka makan ikan? Bagus nih, keren nih. Nah, sensus pertanian BPS tahun 2013 menunjukkan bahwa sumbangan ikan dalam konsumsi protein hewani mencapai 7,57 gram per hari atau 59,75% dari total konsumsi protein hewani.
hampir setengahnya ya. Kita seringnya makan ikan. Bagus, ikan kan banyak vitaminnya ya, proteinnya bagus lah untuk kesehatan. Nah, data perikanan ini mencakup ada perikanan budidaya dan tangkap. Nih, agrikultur di bidang pertanian itu ada ikan yang tangkap sama yang budidaya. Kalau budidaya itu sengaja bikin kolam, kayak apa ya, ternak lele itu kan sengaja bikin kolam besar. Kalau tangkap itu berarti menangkap ikannya di sungai, pokoknya di kayak di lautan yang luas, pokoknya di tempat-tempat yang itu dinilai secara umum bukan milik pribadi, yaitu perikanan tangkap. Ya, kalian bisa lihat tuh tabel di halaman 149 tuh, tabel produksi perikanan menurut subsektor itu per ton. Ada tambak, kolam, karamba, jaring apung, sawah, perikanan laut, perairan umum. Itu tiap tahunnya mengalami naik turunnya, yang turun naik. Ini kalau perikanan, karena ini menjadi sebuah kebutuhan seperti yang tadi kita bahas, hampir 50%. Berarti ini menjadi kebutuhan, tiap hari meningkat tuh. Ya, kayak gitu. Berarti ini juga bisa dikembangkan nih kalau buat bisnis, karena ini menjadi kebutuhan. Ya, kayak gitu. Kemudian bahas peternakan. Nah, komoditas ini terfokus pada apa nih kalau peternakan? Ya, ada produksi daging. Ada produksi daging, biasanya ya, telur dan susu. Dagingnya dari mana? Kalau di kita ada daging sapi, kambing, babi, ayam. Itu kan dari daging. Kalau sumber dagingnya dari ternak hidup apa aja? Sapi, kerbau, babi, kambing. Ada juga apa? Hati kadang ya, jeroan. Terus ya udah gitu aja. Nah, itu juga kan sektor pertanian juga, peternakan kayak sapi, kambing, domba, babi ini, ayam. Dia juga penting nih untuk dikembangkan lebih lebih optimal lagi, lebih maksimal lagi, kayak gitu. Nah, kemudian coba kita bahas sapi nih. Nah, kita kan mayoritasnya muslim misalkan nih. Kebutuhan daging sapi ini ya tiap tuh meningkat, sama seperti apa ikan tadi. Kenapa meningkat? Karena orang anak yang baru lahir tiap tahun itu juga meningkat, ada terus. Nah, tapi kebutuhan sapi, ketersediaan daging sapi nasional itu masih kurang dibanding kebutuhan ya. Lalu pemerintah ngapain tuh cara mengatasinya? Ya mengimpor sapi. Berarti ini juga kalau misalkan kalian ada yang mau beternak sapi, ini juga menguntungkan. Ya untung banget. Bisa nggak ya Miss, beternak itu jadi investasi? Bisa. Ya, investasi bisa, keuntungannya banyak. Kalau kalian punya uang lebih, beli handphone. Kalau beli handphone atau barang elektronik itu pasti akan apa? Akan rusak. Ya, bahkan harganya akan lebih murah teman-teman. Beda lagi kalau punya hewan ternak, misalkan sapi nih yang katanya langka. Bukan langka sih ya, kurang ya ketersediaannya. Ya, kalau beli sapi, harga jual sapi itu tiap tahun naik. Ya, uangnya akan naik. Kalau punya barang elektronik, tiap tahun tuh turun. Boleh sih kalian punya barang elektronik sebagai kebutuhan ya, apalagi buat pembelajaran daring ya, kayak gitu. Selanjutnya ada hortikultura. Subsektor ini mencakup kelompok tanaman apa aja? Ada buah-buahan, boleh sambil tulis ya. Ada sayuran, obat-obat, berarti rempah-rempah, obat rempah pokoknya ya, dan bunga-bungaan. Buah, sayuran, obat, bunga. Apa aja? Sekali lagi teman-teman, buah,
sayuran, rempah, dan bunga-bungaan kayak Dora ya. Nah, kelompok yang termasuk bahan makanan esensial ialah buah-buahan dan sayuran. Nih yang jadi fokusnya pasti kalian ke sayuran dan buah-buahan. Nah, sejumlah produk hortikultura tergolong produk bernilai tinggi loh teman-teman. Nah, hortikultura itu berperan dalam pemantapan kedaulatan pangan melalui peningkatan pendapatan petani maupun masyarakat secara umum. Nah, tapi sebagian produk hortikultura khususnya kayak tanaman musim nih, cabai, semangka, itu bersaing dengan tanaman pangan dalam hal penggunaan lahan. Kan sekarang cabai lagi mahal ya. Ada yang tahu nggak cabai sekarang lagi mahal? Coba kalian tanya ibu kalian. Bu, apa benar cabai sekarang mahal? Ya mahal. Ya ini benar di buku ini nih, di buku IPS ini. Ini kan tanamannya musiman, apalagi sekarang lagi banyak musibah banjir di Subang, di Karawang, di Bandung. Petani itu banyak yang rugi. Ya, hingga mempengaruhi harga pasar, harga jual cabai. Harga jual cabai mahal. Ya, kemudian ke perkebunan. Perkebunan itu penting juga bagi penting juga sebagai sumber pendapatan. Ya, pendapatan bagi siapa aja? Bagi petani, basis industri, pertumbuhan ekonomi, bahkan sebagai sumber devisa nih. Pola pertumbuhan pada produksi komoditas perkebunan unggulan nasional selama periode 2010 nih sampai 2014 itu bervariasi. Ada 12 komoditas banyak tuh. Ada sawit. Ya, ini perkebunan sawit, kelapa, kopi, apalagi kakao, teh, cengkeh, karet. Berarti ini perkebunan ini emang ya pokoknya tanaman yang berbasis industri. Ya, beda kalau kayak tadi kita bahas ada buat kebutuhan rata-rata dari pangan sampai ke tadi hortikultura itu rata-rata buat kebutuhan manusia, buat kebutuhan orang-orang. Kalau sekarang perkebunan biasanya berbasis bisnis yang mencari keuntungan. Makanya ada sawit, kelapa, ada apa lagi? Ada kopi, kakao, teh, cengkeh, karet. Nih kalau orang Jawa Barat itu ada banyak teh ya, misalkan ada di mana tuh, ada yang tahu nggak di Jawa Barat di mana? Di Subang ada, di mana lagi? Di Tasik ada tuh yang Mantaraju. Nah, kalau karet banyak tuh di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi. Kan karet ini biasanya diekspor tuh ke luar negeri, ke Jepang, ke Singapura. Diolah menjadi apa, Miss? Ada yang menjadi ban, ya, ada yang diubah pokoknya menjadi salah satu bahan untuk membuat mobil, motor, dan lain-lain. Kemudian kehutanan. Nah, hutan tropis yang ada di kita di Indonesia itu disebut terluas ketiga di dunia loh, setelah Brazil dan Zaire. Wow, hutannya ketiga terluas. Luas hutan tropis di Indonesia itu sekitar 142,3 juta. 142,3 juta hektar ya, atau 74% dari luas daratan. Wah, berarti hutannya banyak dong. Iya, banyak. Nah, hasil produksi subsektor kehutanan mencakup produksi kayu bulat, kayu gergajian, kayu lapis. Pokoknya kayu-kayuan itu otomatis hasil hutan. Ya, kayak gitu. Kan Indonesia itu memiliki potensi kehutanan yang besar. Namun, nih teman-teman, jadi catatan ya, pemanfaatan hutan Indonesia tidak boleh berlebihan. Karena apa? Karena akan berdampak negatif pada lingkungan hidup, muncul banjir, longsor, dan lain-lain. Ya, berarti harus diolah secara secara terarah ya, supaya tidak menimbulkan dampak negatif yang banyak. Nah, kayak gitu. Itu dia ya, subsektor pertanian, udah tanaman pangan, perikanan, peternakan, hortikultura yang berbasis pada ini
makanan pokok intinya ya. Rata-rata membantu kedaulatan pangan. Kalau ini perkebunan, ini udah basis bisnis nih. Kehutanan juga sama, tapi ini berfokus kepada produksi kayu. Tapi ini juga karena ini berfokus pada produksi kayu, harus diolahnya secara memperhatikan lingkungan lah ya. Kalau kita misalkan ada yang menggundul hutan, kalau kita mengambil kayu di hutan, harus ada istilah apa teman-teman? Ini pasti udah tahu nih, reboisasi atau penanaman kembali. Nah, dan nih, terima kasih nih yang udah nonton. Nah, sekarang kita bahas tugas ya. Tugasnya adalah kalian buat peta konsep materi ini pada halaman 144 sampai 153. Kemudian, buatlah diagram berdasarkan komoditas cabai rawit dan bawang merah secara kelompok. Dan juga analisis kenapa mengalami angka penurunan dan peningkatan yang tidak stabil tiap tahunnya. Itu ada ya. Ini buka ya halaman 151. Ingat ya, fokusnya bukan semuanya. Kalau semuanya pasti kalian pusing. Ya, kalau enggak Miss bagi 2 aja ya. Ya. Untuk kelompok 1 hanya cabai rawit. Cabai rawit. Kelompok 2 fokusnya ke bawang merah. Itu kan di sini kan di buku dari tahun 2010, 2011, 2012, 2013 sampai 2014 naik terus cabai nih. Cabai rawit naik, turun deh. Tuh, ada apalagi tahun 2013 sampai 2014 turun. Itu kenapa mengalami penurunan? Kalau dari 2010 sampai 2013 itu enak ya, naik terus. Tapi kenapa di sini turun nih? Produksinya tuh inget ya, kalau produksi berarti membuatnya. Kenapa turun? Kalau kemudian bawang merah. Bawang merah ada yang nomor 3 tuh. Ini buat kelompok 2. Naik, turun. Naik lagi. Kenapa itu ya? Kalian cari. Mungkin bagaimana nih cara carinya? Kalian cari aja di internet misalkan alasan tahun 2010 misalkan harga bawang merah. Cari info di artikel, kalian rangkum. Jadi pertama gini ya. Kalian bikin dulu diagram. Misalkan aku mau bikin diagram batang, gampang boleh. Di sini apanya? Di sini tahunnya. Nah, di sini jumlah komoditasnya, jumlah produksinya ya. Jumlah produksi. Misalkan pakai angka tuh ya ratusan, kalau enggak langsung aja di sini 500, 600, 700, 800 sampai 1 juta kayak gitu ya. Nanti di tahun ini bawang merah 1 juta berarti tinggi ya. Sini tinggi banget. Anjlok tuh, turun. Nah, bikin kayak gitu aja ya. Habis kayak gitu, kalian analisis kenapa naik. Misalkan aku mau fokusnya ke angka tahun 2013 aja tuh, misalkan yang cabai tuh kenapa turun. Nih, jadi karena ini kan stabil ya, 2010 sampai 2012 stabil, naik terus. Tapi kok tahun 2013 ke 14 turun, cari aja kalian tahun 2013 ke 2014. Kenapa turun? Kalau bawang merah, aku mau fokusnya penurunan pada tahun misalkan pada tahun sama 2013 ke 14. Kalau enggak ini aja Miss, aku mau ke 2010 ke 2011. Soalnya menarik nih Miss. Kenapa ya? Turunnya jauh banget dari 1 juta jadi 800 ya. Boleh ya. Jadi tugasnya ini kelompok ya. Ya, ini semuanya wajib nulis, tidak usah pakai PowerPoint, tidak usah. Hanya menuliskan saja, tapi nanti upload 1 orang aja yang upload. Nah, kemudian nanti cek sama kelompoknya, semuanya wajib nulis. Ini waktunya mungkin tenggang waktunya Miss akan tambah, bukan sampai pukul 6 sore, tapi sampai jam berapa ya? Boleh sampai jam 8 ya. Miss kasih tambahan waktu ya, sampai jam 8 malam. Tugasnya bikin peta konsep, bikin diagram mau batang mau lingkaran. Kalau batang gampang nih,
Di sini tahun, di sini jumlah komoditas. Kemudian analisis kenapa mengalami penurunan. Misalkan penurunan kalian ambilnya sampelnya satu aja deh. Penurunan tahun 2014, alasannya bla 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 bla. Gampang tuh, kalian tinggal cari di artikel alasan kenaikan cabai merah, misalkan alasan kenaikan cabai rawit tahun 2014. Pokoknya didiskusikan, semuanya wajib nulis. Kalau yang nggak nulis harus diingatkan sama teman-teman kelompoknya. Ya enak nih kan kelompok, berarti bisa apa? Bisa sharing ya, bisa nyontek, bukan nyontek sih, bisa sharing ya, ini kan ilmu ya. Apalagi bentar lagi mau PTS ya, PTS berarti harus lebih maksimal lagi belajarnya, belajar secara kelompok boleh ya. Udah ya, kita akhiri dengan hamdalah. Terima kasih untuk yang udah mendengarkan, yang udah nonton ya. Akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.